Dipakai terus, digenjot terus. Genjot terus, ya kan? Kayaknya cuma around 3M, sekarang udah 8M. Bisa aja bikin BMW nggak ngamuk ya. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Outbreak. Kali ini masih berada di Drip and Drive bareng sama gue. Tapi kali ini gue kayaknya sendirian, karena ya partner gue kayaknya lagi nggak ada. By the way, hari ini gue mau ngebahas soal mobil yang udah nggak diproduksi lagi tapi harganya nggak pernah mau turun. Kayak Haji, naik mulu. Nah, untuk lebih detailnya, coba gue panggil supir gue. Aduh, sempit banget. What's up guys? Perkenalkan, gue Saptiri Akbar. Aduh. Nah, nggak deng, gue bohong. Ternyata dia ada di dalam. Jadi hari ini gue sama Jejo bakal Review singkat ya. review singkat soal, gue udah bilang tadi, mobil ini kayak naik haji. Kenapa tuh? Nggak pernah turun, naik terus. Oh, aduh. Iya juga ya. Iya, Gue karena nggak pernah tahu loh kalau SLK bisa naik terus harganya. ini bukan SLK anjing. Gue kasih tahu historinya kenapa gue suka pakai di SLK ya. Iya, oke. Tahun 2012 gue masih belum gitu paham mobil deh. Gue cuma taunya SLK itu mobil sportnya Mercy. Mercy, oke. One day waktu ini datang ke garasi 2012 gitu, bareng sama teman-teman gue kan. Teman-teman gue pada bilang, ih SLK-nya bagus ya. Jadi gue ke bawah terus, tapi tanpa gue mengetahui bahwa itu SLS. Jadi ini mobil udah punya berapa lama sih? Dari 2012, kita ada 3 Ada 3 apa? 3 SLS. Anjing. Salah satunya baru dibeli. Jadi ini memang udah dari tangan pertama Jadi ada, SLS ini keluar. iya, jadi ada 2 tangan pertama, 1 tangan kedua. Oke, kalau begitu untuk review detailnya, coba kita lihat. You can't really improve a Mercedes, but you can make it different. Yang dikutip dari Hans Werner Aufre, aduh gue pusing tuh bacanya apa. Dia adalah salah satu pendirinya IMG. Nah, Mercedes-Benz SLS AMG ini memiliki perbedaan sebagai supercar pertama yang dirancang sendiri. Jadi sebelumnya itu supercarnya itu pasti kolaborasi, sotoy sih gue. Dan seluruhnya ini didesain oleh divisi performanya dari Mercedes-Benz AMG. Kalau misalnya BMW ada M, nah Mercedes ada AMG. Tahu nggak sih kalian apa sih singkatan dari SLS? SLS sendiri itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai Sportlight Super. Nah kalau pakai bahasa Jermannya Sportlich Super. Jadi awalnya ini mobil ini terinspirasi dari nenek moyangnya Mercedes 300 SL yang gullwing. Itu sekitar tahun 50-an. Dia memiliki pintu yang bukanya ke atas. Gue juga heran nih kadang-kadang sama Mercedes nih. Orang buka pintu keluar, ini buka pintu ke atas. Kayak nggak ada pilihan lain aja. 6.300 cc V8 engine menghasilkan 570 horsepower, chassis aluminium, roda depan 19 inch dan roda belakangnya 20 inch. Ditambah dengan rem seramik karbon, selalu mempunyai bucket seat yang mempunyai penyangga pinggang atau seat belt 4 titik. Jok interiornya itu dari bahan Napa dan transmisi sport dengan 7 kecepatan. Limited edition diperkenalkan di Australia Motor Show dengan nama Blackbird dengan harga lebih $500,000. SLS AMG juga pernah digunakan sebagai safety car F1 di musim 2010 dan dinobatkan sebagai the most powerful official car F1. Sekarang SLS AMG sudah discontinue alias sudah nggak diproduksi lagi. Terakhir diproduksi itu dari tahun 2010 dan tahun 2014. Dilanjutkan dengan adanya yaitu AMG GT. Kita udah datang di depan mobilnya, udah lihat langsung. Oke J, lo yang punya mobil, lo sadar nggak ban depan sama ban belakangnya berbeda? Kelihatannya kayak sama ya, apa bedanya? Coba lo lihat lagi, sama gak? Mungkin merek bannya beda? Hah, sama Pirelli. Belakang juga Pirelli. Belakang juga Pirelli. Oh, berarti iya. ada yang lo nggak tahu nih, ada yang berbeda di mobil ini. Apa tuh? Kalau mau coba lo ambil penggaris, lo ukur. Bangsat. Gue pakai tangan aja. Coba, lo tahu nggak cara baca ukuran ban? Nggak tahu. Nah, ini lo cara baca ukuran ban di sini ya. 265 35 ring 19. Artinya 265 itu adalah lebarnya, 35 itu adalah tingginya, 19 itu adalah velgnya. Oke. Ngerti? Oke, sekarang kita lihat yang di belakang. 295, 30, 20. Iya, lebih gede dong, lebih gede. Ini Lebih kan gede, ada 19. lebih gede 1 inch. Kan gue bilang tadi, Iya. ban depan sama ban belakang beda dan lebih lebar. Oke. Tapi lebih tipis supaya ngimbangin yang depan. Oke. Jadi ini 295, lu bayangin deh lebarnya 295 nih. Duh lebar banget dah, lu nyari bannya aja setengah jidat pasti. Tapi fungsinya buat apa dia lebar-lebar gini? Biar keren.
Ya enggak lah. Pasti semuanya udah dipikirkan matang-matang oleh engineer-nya. Kayak contohnya kalau misalnya mobil, gue bisa bilang ini mobilnya tuh chassis pendek. Ya kan, jarak dari roda depan ke roda belakang tuh pendek. Sehingga di tikungan mobil itu akan cenderung adalah oversteer. Makanya di belakang dibikin bannya yang lebih lebar supaya dapat grip yang maksimal. Chassisnya pendek kayak titik gue ada. Gue denger Ya. dia punya cc 6.300 loh. Iya, memang mobil ini keluar dengan 6.300. Lo lihat aja tuh ada 6.3. Lo taunya cuma gara-gara ini kan? Iya. Kalau nggak ada ini lo nggak tahu kan? Tahu. Soalnya berarti apakah semua Mercy yang belakangnya G63, SLS63, C63 itu cc-nya 6.300? Supposed to be 6.300. Supposed To be. Karena gue bukan anak Mercy banget ya, jadi gue nggak begitu paham. Tapi basically 6.3 itu adalah 6.300. Di buku paduan gue baca di Wikipedia, dia bilang katanya sih kecepatan 310, cuman gue selalu bawa cuma 80 km gara-gara takut diomelin. Gila ya, ini salah satu orang yang menyia-nyiakan kesempurnaan dari sebuah mobil. Mobil ini tuh sangat sempurna buat dipakai dengan kecepatan tinggi. Kalau lo baca tadi di Wikipedia bisa 310, kalau ECU-nya dibuka bisa lebih dari 310. Cuman di Jakarta mau ngebut-ngebutan di mana, bener gak sih? Ya makanya, ya kan balik lagi. Ini balik lagi ya buat teman-teman ya. Kita nih ada dua orang berbeda cara menikmati mobil. Betul. Kalau kayak gua, ketika gua menikmati mobil, gua menikmati performanya. Dipakai terus, Dipakai digenjot terus. genjot terus. Ya kan? Nah, kalau gua dipandang, dilihat, dilap-lap. Yang dipakai beda. Cara orang menikmati mobil itu berbeda-beda. Ada yang lo dijadiin pajangan di garasi, ada yang lo dipakainya cuma seminggu sekali, ada yang dijadiin invest, ada yang buat gaya, ada yang buat songong-songongan karena pakai mobil yang bagus gitu. Tapi sebenarnya dia tidak mengerti. Kayak gue contohnya, gue ini adalah orang yang menikmati mobil Dengan memakai. Karena sekarang gue tanya, gue beli mobil, kalau gue nggak nikmatin, gue cuma simpen doang, terus tiba-tiba gue jual, gue nggak merasakan nikmatnya punya mobil. Tapi ya gue gimana, gue nggak bisa songong juga mobil bapak. Tunggu mobil gue sendiri nanti. Ngomong-ngomong soal investasi, kita kalau lihat investasi, mobil ini emang benar-benar bisa jadi investasi ya? Maksudnya harganya yang kayak kata lu bilang, naik dulu. Iya benar, karena apa? Karena bisa dibilang ini salah satu masterpiece yang dibikin oleh Mercedes gitu loh. Jadi, dan dengan diproduksinya tahun ini, seingat gue tahun 2010 dan terakhir itu di 2014. Udah gitu jadi mobil icon juga di F1 gitu. Betul. Kan, jadi safety car juga di F1. Mobil ini tuh udah tidak produksi lagi, jadi udah nggak ada namanya SLS setelah tahun 2014. Betul. Dengan barangnya yang cuma sedikit, ini akan menjadi limited edition, terutama buat orang-orang pencinta Mercy. Sebelumnya juga yang Gullwing itu ada di tahun 50-an. Iya. Lama tuh. Lama. Dan itu pun aja dijual 30 miliar di Indonesia. Nah ini ya, kan tadi gue bilang, ini adalah salah satu mobil yang bisa dibilang nantinya akan jadi mobil klasik. Nantinya akan menjadi mobil klasik dan mobil antik. Kita pertama kali beli, ini cuma around 3M, sekarang udah 8M. Sekarang gila sih. Sekarang bingung. Gila. Ya karena barangnya udah nggak bisa diproduksi lagi. Ya wis. Gue baru tahu SLK bisa semahal itu. Sekarang kita lihat ke dalam. Oke. Yang Gimana, enakan ini kan dibandingin BMW? jelas lebih enak BMW. Karena apa? Karena mobil ini kalian bisa lihat ini tuh udah kayak mobil balap. Joknya ini adalah jok bucket seat yang dimana lo nggak bisa mundurin senderin ke belakang. Bener. Jadi ini memang bener-bener kayak emang siap untuk mobil balap aja. Gue suka kejeduk juga di sini tiap kali gue lihat dua. Ini berarti nggak cocok buat gue aja lah mobilnya. Ya. Dan yang menariknya juga ya, ini walaupun ini bucket seat, tapi lo lihat di sini letternya ini adalah Napa. Iya, Napa leather. Napa leather ini tuh melambangkan kemewahan, tau nggak lo? Masa sih, gue kira Alcantara yang melambangkan kemewahan. Alcantara tuh nama penjara anjing. Oh, iya. Masih zamannya ini masih pakai Bluetooth ya, sama mesti pencet, jadi kalau Masih Bluetooth, CD. Oh CD, iya masih CD. Bang udah ada Bluetooth? Belum lah. Belum ada ya, iya. Belum. Teleponnya juga ya kayak gini, manual, masukin SIM card gitu ya. Emang ada tempat buat masukin SIM card di mana? Ya udah, anggap aja ada. Sangat gak cocok sekali ya, gue duduk di sini tuh kayak kurang cocok gitu karena Bisa aja nih.
Bisa aja Iya. bikin BMW nggak ngamuk ya. Iya, tapi maksudnya kalau mobil ini nggak mungkin lo pakai untuk jalan-jalan santai. Iya, jadi kayak kemarin gue pas bawa ini ada influencer cewek, otomotif juga, Michelle Serafin, dia juga nge-review ini juga. Nggak lo apa-apain kan tuh cewek? Gue ada bini. Oh. Cari aman dia, kalau di belakang kamera pasti beda. Jujur, nggak enak. Apanya? Naik bawahnya nggak enak. Oh, gue kira orangnya nggak enak. Bawanya nggak enak, Bawanya bukan nggak bagian enak. bawahnya dia nggak enak. Bukan, genjotannya juga nggak enak. Genjotan dia juga nggak enak. Genjotan ini kan? Oh, yang ini. Kalau dia? Cuy, dia cewek orang cuy. Oh iya iya iya. Gak lah, gila, sorry ya, gue nggak pernah bermaksud apa-apa, gue nggak pernah melakukan apa-apa gitu. Ini emang Akbar aja anjing. Tapi lo nggak tahu kemarin kasus yang menimpa Kapten Vincent? Yang pilot? Iya. Kenapa? Yang istrinya tidur, yang istrinya selingkuh sama yang rombongan supercar. Nah, lo bisa jadi orang yang kayak gitu, Ci. Nggak, sorry. Gue punya satu istri, gue punya 2 anak, jadi gue setia kok. Jadi gue bingung guys, SLK ini tombolnya banyak banget gitu. Jadi gue nggak ngerti nih buat nyalain yang mana nih. Jadi kalau gue tiap kali gue bawa ini mobil, gue biasanya kayak gini dulu. Kok nggak nyala, kok ternyata ini. Anjir. Lo Nyala. lo keren tapi nggak ngerti bahasa Inggris. Ini tulisannya engine start stop. Iya nih, maklum. Kalau BMW gue ngerti deh tombolnya di mana. Titip salam buat Ismail. Ininya rada aneh, kayak kecil. Gue nggak ngerti, semua di sini serba mini. Kan kalau yang lain kan gede tuh, ngek-ngek. Ini cuma segini, apaan nih? Makanya ini adalah simbol kemewahan. Ya Allah. Oh kan. Ayo, kecilin. Nih lu lihat. Ini kan ada C, ada S, ada S, ada M. Lo tau nggak apa? M, memek. S plus, sex, C, kissing. Bisa jelasin nggak Bar, ini tuh apa artinya? Ya harusnya ya, Iya. di mobil seharusnya kalau C itu adalah comfort. S, Sport, oh bukan seks. bukan. S plus, Sex. kalau S kan 1, Iya. kalau S plus 2, jadi trisam. Oh, Enggak, S plus itu adalah sport plus. Kalau Oke. M mungkin dibikin mode-nya gue Manual? nggak tahu. Manual mungkin ya. Lo tau nggak di tombol AMG buat apa? nggak tahu, ini gue nggak ngerti. Jadi kalau misalnya lo lagi nyetir, lo pencet, Oh, wingnya belakang kebuka ya? enggak, biar AMG itu supaya lo nggak minggir-minggir ke got. Ya kan AMG agak minggir got. Ingat, Saran mobil gue. kayak gini bukan untuk merayu wanita, Bukan. tapi buat merayu laki-laki seperti kalian yang lagi nonton. Biar makin up. Without further ado, gue sama Akbar bakal nyetir-nyetir. Kita kasih lihat cuplikannya waktu kita nyetir. Jadi make sure selalu subscribe Drip and Drive di Outbreak. Gue Jejo, Gua Akbar Rais. langsung aja stay tune.